Tidak mungkin kita dapat menanggung dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Kita butuh kuasa supernatural. Itu sebabnya semua kita perlu betul-betul penuh Roh Kudus. Pada malam ini saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Bapak Ibu Saudara perlu penuh Roh Kudus. Semua jiwa-jiwa di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Semua keluarga Bapak Ibu Saudara. Jangan berpuas, sudah kubawa altar call, sudah mengaku dia Yesus Tuhan. Betul, bagus sekali. Tapi tidak cukup di situ, perlu selamat, lahir baru, yang artinya percaya Yesus Tuhan, bertobat dari dosa-dosa, perlu dibaptis dalam air, dan perlu penuh Roh Kudus. Saudaraku, bagus selamat, bagus baptisan air, sangat-sangat baik. Tapi kalau kita mau hidup yang berkuasa dan menang tadi, perlu baptisan Roh Kudus. Adalah Yesus sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Keempat Injil menuliskannya. Saya bacakan Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 16 dan Yohanes 1 33. Matius 3 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Markus 1:8, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapa membaptis? Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Lukas 3:16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia lebih berkuasa daripada aku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes 1:33, aku pun tidak mengenalnya, tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau kau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau sampai diulangi dalam keempat Injil, Tuhan mau semua anak-anaknya sampailah kepada kepenuhan itu. Selamat, baptisan air, baptisan Roh Kudus. Jadi mari kita PKS PSE berjuang sampai jiwa itu demikian. Lalu dia tinggal di rumah Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus yang adalah teladan kita semua tahu juga penuh Roh Kudus. Dibaptis air dan penuh Roh Kudus. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau Yesus sendiri perlu penuh Roh Kudus ketika dia masih hidup di dunia ini, apalagi kita. Apalagi saudara, apalagi jiwa-jiwa yang kita layani. Sekali lagi, perlu selamat, lahir baru, perlu penuh Roh Kudus. Mari buka Alkitab saudara dari Kisah 2 ayat 38. Mari kita semangat melayani jiwa-jiwa sampai mereka penuh Roh Kudus. Kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tiga-tiga dari situ. Bertobat itu selamat, lahir baru. Dibaptis dan menerima Roh Kudus. Sekarang diulangi lagi dalam Kisah 8 ayat 12. Mari buka Alkitab saudara dari Kisah 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Baguskah ini saudaraku? Bagus. Semua bikin tangannya bagus. Agak sangat bagus. Tapi apakah berhenti di situ? Apakah cukup? Tidak. Walau mereka sudah menerima Injil, dengan kata lain sudah selamat, dan bahkan mereka sudah memberi mereka dibaptis, baptisan air, apakah yang terjadi? Kisah 8 ayat 14-17. Mari kita baca di bawahnya 14-17. 1, 2, 3 ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menompangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Haleluya. Katakan amin.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Satu ayat lagi saudaraku, Kisah 19 ayat 1 sampai 2. Mengenai perlunya ketiganya. Tidak cukup 2 saja. Kisah 19 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ dapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, coba dengarkan baik-baik. Kenapa Paulus menulis ini? Kenapa Paulus berkata seperti ini? Pada waktu dia pergi satu tempat, dia temukan ada murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ditanyanya, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Bukankah saat kita percaya, dengan kata lain saat kita selamat menerima Yesus, dengan sendirinya kita juga menerima Roh Kudus? Jadi kenapa ditanya Paulus? Apakah teologi Paulus salah? Tidak. Tidak mungkin salah. Dia yang menulis sebagian besar daripada kitab-kitab perjanjian baru. Amin saudara. Maksudnya di sini adalah Paulus mau mereka menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhkan di dalam Roh Kudus dan berdoa bicara dalam bahasa roh. Itu sebabnya kita baca seterusnya ayat 3 sampai 6. 1, 2, 3. Ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Waktu saudara layani jiwa, jelaskan sejelas-jelasnya. Roh Kudus bukan hanya untuk murid-murid Yesus dan 120 orang yang tertulis di Kisah Para Rasul 2, tapi untuk kamu dan untuk anak-anak kamu, untuk sebanyak orang yang dipanggil Tuhan, untuk kita semua janji itu. Berikan tepuk tangan saudaraku, amin.